Terjebak satu malam yang indah. Bab 076. Pasti kelamaan ngejomblo. Makanya nggak paham. Sudah, aku pergi dulu. Aku balik lagi jam 2 ya. Riko berjalan meninggalkan Laura yang masih tercengang dengan menggenggam jam tangan milik Riko. Tunggu. Ini maksudnya apa? Pekik Laura, seraya mengejar langkah Riko. Saat sedang berlari, ada yang memanggil Laura dengan suara lantang. Olah! Membuat gadis itu meleng dan membagi fokusnya seraya berlari ke arah Riko. Tak sadar kalau Riko sudah berhenti dan menunggunya. Bruk! Laura kembali menabrak pria itu. Dan, prang! Arloji yang dia genggam terjatuh ke lantai. Laura membungkam bibirnya, saat melihat arloji itu kacanya retak. Tatapannya perlahan beralih ke bola mata Riko, yang sedang menatap arlojinya. Saat merasakan guncangan dalam pelukannya, Riko menoleh menatap Laura yang menangis dalam dekapan tangannya. Maaf. Laura refleks menenggelamkan wajahnya ke dalam dada Riko, yang sontak membuat jantung Riko berdenyut-denyut tak biasa. Sekali lagi Riko melirik arlojinya yang terlihat retak kacanya. Sebetulnya bukan retak, hanya tergores tapi tampak seperti retakan. Pecahkah? Gumam Riko lirih berpura-pura khawatir. Laura mengangguk lemah seraya terisak dalam dekapan tubuh Riko. Pria tampan itu menaikkan satu alisnya dengan smirk miring di wajahnya. Jadi, gimana dong? Ujar Riko. Nggak tahu. Aku mau ganti pakai apa? Rengek Laura yang malah sontak menangis. Membuat Riko sedikit kaget dan semakin mengeratkan pelukannya. Ada yang terbahak dalam hatinya. Sebetulnya tidak begitu berarti lagi arloji itu bagi Riko. Sebab pasangannya pun tak lagi bersamanya. Bahkan Riko sebetulnya sudah ingin ganti arloji baru. Tapi, saat melihat kepanikan Laura, isi kepala Riko sontak menjadi koplak. Terus gimana, dong? Itu mahal loh, seloroh Riko menahan geli di perutnya. Sebab gadis itu justru semakin dalam menenggelamkan wajahnya. Dan tanpa Laura sadari, dia memeluk tubuh Riko semakin erat di antara isak tangisnya. Iya, aku tahu tapi aku nggak punya uang buat ganti. Laura kian merengek dalam tangis. Olah, kamu ngapain? Pacaran di rumah sakit, kerja woi. Tegur rekan yang memanggilnya tadi. Yang membuat fokus Laura terbagi dan akhirnya menjatuhkan arloji mahal milik Riko itu. Laura mendorong tubuh Riko dan sontak melayangkan tangannya ke arah si teman. Memukulnya bertubi-tubi. Gara-gara kamu tahu enggak? Ini semua gara-gara kamu, amuk. Laura seraya terus memukul si teman. Apa sih, lah? Nggak paham? Aneh kamu, sangkal si teman yang tak tahu kalau Laura dalam masalah besar saat ini. Laura berjalan cepat dan meraih arloji Riko lantas menunjukkan dengan kesal ke si teman yang semakin mengerutkan keningnya bingung. Saat melihat arloji di tangan Laura yang ditunjukkan padanya. Apa sih, Ola? Kenapa sama jam tangan itu? Memangnya itu punya siapa? Tanya Rini, teman Laura. Tuh, milik monster tampan. Aku harus ganti pakai apa coba? Ini mahal, Rin. Laura berkata dengan kaki yang dia hentak-hentakan. Jatuh sama kamu. Iyalah. Kamu pakai panggil-panggil tadi. Aku jadi nggak fokus, terus jatuh, jamnya kebanting membentur lantai. Aku Laura. Ya kamu, kenapa pegang jamnya nggak kenceng, on? Deritamu, lah. Balas Rini dengan wajah kesal. Sebab ikut disalahkan gara-gara jam yang Laura genggam. Kalau kamu nggak panggil-panggil, aku nggak akan jatuh. Kamu harus bantu buat betulin kacanya. Laura cemberut,
seraya menatap rekannya itu penuh paksa. "Dih, apa salahku? Ogah, urusan kalian sendiri. Ganti cinta aja, lah. Ganteng, kok. Hahaha." Goda Rini, yang sontak lari meninggalkan Laura dalam dilema. Riko tersenyum tipis, saat Laura mencebik kesal. Gadis itu perlahan berbalik badan, dan menoleh ke arah Riko. Pria itu berdiri dengan kedua tangan tersimpan di saku celananya, dengan wajah penuh ancaman ke Laura. Laura menggigit bibirnya, dengan tatapan panik. "Duh, yang 50 juta saja belum kecicil. Ini berapa harga kacanya?" Rutuk hati Laura penuh ironi. "Jadi, bagaimana?" tanya Riko, yang kini berganti posisi menjadi melipat tangan di dada. Laura menghela nafasnya panjang, lantas tertunduk lemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kontrakan saja dia masih belum melunasinya. Gajinya sudah tinggal separuh, yang bahkan tidak cukup untuknya hidup dalam 1 bulan ke depan. "Ada kerjaan tidak di rumah kamu? Aku bisa bersih-bersih kok." "Nggak apa-apa, deh. Jadi pembantu juga." Laura pasrah sudah. "Tapi, upahnya jangan kecil-kecil, biar nggak lama-lama kerjanya, imbuhnya lagi." Riko menahan tawanya. Sebab lucu sekali melihat sikap gadis yang kemarin dulu. Dengan beraninya melawan 2 preman. Kini, hanya karena membuat kaca arloji Riko tergores sedikit begitu ketakutan untuk menggantinya. Sungguh, Riko terpesona dengan keluguan gadis itu. "Ah, Riko, move on juga, kamu." Pria itu merasa iba. Tapi juga tak akan membuat dengan mudah membiarkan gadis itu kegirangan. Jika dia maafkan begitu saja. "Wah, rumah saya tingkat 3. Kamarnya besar-besar semuanya. Belum lagi kolam renangnya, yang luas minta ampun. Taman juga, memangnya kamu yakin bisa bersihkan semuanya?" ujar Riko, yang memang benar adanya. Tapi, semuanya kini ada asisten yang mengurusnya. Semenjak tak bersama Ernia, tak ada lagi yang beres-beres kediamannya itu. Meskipun tak semua dulu Ernia yang mengerjakan. Sebab itu dia butuh asisten tambahan untuk melakukan itu semua. Dan, mendengar semua itu, Laura sontak membulatkan matanya. Dengan bibir melongo lebar. Bahkan Laura kini berkedip-kedip, membayangkan seberapa luas rumah yang Riko katakan itu. Malah bengong. Mau nggak? Kalau nggak, ya sudah, nih ganti yang baru. Nggak mau. Kalau cuma diganti kacanya doang, ujar Riko menantang Laura. Srek! Tubuh Laura merosot jatuh ke lantai. Dengan wajah yang dia tutupi dengan kedua telapak tangannya, Riko berjalan pergi, berpura-pura tak peduli. Dan meninggalkan Laura sendirian. Ya sudah, aku tunggu kabarnya, ya. Seru Riko, seraya melangkahkan kaki. Laura sontak berdiri dan berlari membuntuti Riko. Iya, aku mau. Tapi izinkan aku resign dulu. Gajinya 5 juta, iya. Biar cepat lunas, please. Tergantung kinerja kamulah. Kalau bagus, rapi, teliti, dan profesional, aku kasih 15 juta. Sebulan, sahut Riko, dengan sombongnya. Iya, aku janji. Aku akan bangun pagi, bersih-bersih terus bakal buat rumah kamu seperti istana, cerocos Laura dengan percaya diri. Kalau hanya bersih-bersih mah sudah biasa, pikir Laura. Toh sudah pekerjaannya sejak kecil. Riko sungguh menahan tawa. Mendengar gadis itu berceloteh, membuatnya sangat gemas melihatnya. Ya sudah. Sana cepat, aku tunggu di mobil. Tahu, kan mobilku yang mana? Ujar Riko.
Laura tersenyum lebar, seraya menggeleng. Alamak. Rico terpesona, gadis itu memiliki dua lesung pipi yang begitu dalam saat garis bibirnya melebar. Bah, jantung Rico sontak berlompatan. Melihat kilauan senyuman dari Laura. Aku selesaikan shift hari ini, ya. Please. Sekalian pamitan sama teman-teman. Setelah itu, aku langsung ikut Mas saja, ucap Laura. Rico sontak menaikkan kedua alisnya. Saat Laura menyebutnya, Mas. Meleleh hatinya. Tak sadar, sudut bibirnya naik perlahan. Saat melihat semburat merah jambu di pipi Laura. Baiklah, aku kembali jam 2 nanti. Rico kemudian melangkah pergi. Laura mengikuti langkah Rico, hingga pria itu masuk ke kendaraan pribadinya. Dan, saat kendaraan itu berlalu lantas menghilang dari pandangannya. Laura tiba-tiba tersenyum. Sendiri. Cie. Pacar kamu, lah. Laura menjingkrak kaget, saat sebuah suara tiba-tiba terdengar dibarengi sebuah tepukan di bahunya. Dengan cepat Laura melayangkan telapak tangannya ke Rini, yang lagi-lagi datang untuk menggodanya. Plak, plak, plak. Dengan cukup kuat Laura memukul temannya itu. Apa sih, Ola? Aku cuma tanya. Jerit Rini kesal. Kamu ngagetin tahu. Kesal Laura. Mereka akhirnya kembali ke ruangan mereka. Setelah saling salah dan tuduh. Hari itu, Laura berpamitan pada pihak rumah sakit. Juga teman-temannya, dan berkata dengan jujur akan pekerjaan barunya. Serius, lah 15 juta. Katanya gitu. Tapi nggak tahu kerjanya ngapain aja, ujar Laura. Idih, terus kalau ternyata suruh melayani di atas ranjang juga, gimana lah? Sergah Wina, asal ceplos. Plak. Laura menepuk kening Wina dengan kuat. Gadis itu sontak meringis, secara. Memang Laura itu pukulannya sangat kuat. Mana ada pembokat upahnya segede itu, lah. Pakai logika, deh, sanggah Wina. Sekali lagi. Kalau urusannya sampai begitu, aku bikin remuk tulang belulangnya, sahut Laura. Dengan memasang wajah sangar. Wow. Ngeril, goda teman-temannya yang lain, termasuk Rini. Siang itu mereka bercengkriko. Sebab esok mereka tak akan bertemu lagi. Hingga saat pergantian shift kerja. Laura akhirnya dengan sedih berjalan ke parkiran. Menunggu jemputan dari sang pangeran. Majikan maksudnya. Haha. Yup, ujar Rico, yang tiba-tiba dari arah belakang merangkul bahu Laura. Dan, menggiringnya untuk berjalan. Gadis itu manut saja, dan masuk ke kursi belakang. Rico mendelik seraya mencebik. Melihat sikap Laura. Memangnya aku supir kamu? Duduk depan, titah Rico. Tapi, Pak. Laura dengan gugup menjawab. Pak, memangnya, aku bapak kamu. Ish, cebik Rico kesal. Terus panggil apa? Kan sekarang aku pembantu bapak, ujar Laura polos. Sudah masuk. Laura menurut saja, dan duduk di samping Rico yang mengendalikan kemudi. Laura melirik pria tampan yang meletakkan kacamata hitamnya di atas kepala. Gemas sekali rasanya, Laura sampai menggigit bibir, melihat tampan cool dari sosok Rico. Kenapa? Terpesona sama duda keren, goda Rico, yang menyadari jika dirinya sedang dilirik oleh sang gadis. Cih, narsis. Laura membuang muka dengan rona yang memerah di wajahnya. Rico menahan tawa, sebab tingkah gadis itu sangat membuatnya semakin gemas sekali. Entah mengapa, ada yang manis dia rasakan. Melihat rona merah jambu yang terbias dari pipi Laura. Membuatnya ingin sekali mencubitnya lembut. Cuma ini barang-barang kamu.
Tanya Riko, saat dia mengantar Laura ke kontrakannya. Iya, kalau barang-barang yang lainnya. Teman sudah ada yang mau pakai. Katanya ketimbang beli baru, mahal. Jadi biarlah dipakai, ujar Laura, yang hanya menenteng tas jinggi berukuran sedang. Juga tas ransel yang digendong di punggung. Riko memasukkan tas Laura ke bagasi mobilnya, lalu segera membawa kendaraannya melaju meninggalkan kota tersebut. Sebelum meninggalkan kontrakan, Riko memberikan sejumlah uang ke Laura, sebab Laura dengan jujur berkata, kalau kontrakannya belum lunas, untuk 3 bulan yang sudah dia tempati. Meski berat, tapi Laura tetap menerimanya. Sudah makan? Tanya Riko. Sudah, sahut Laura sangat canggung. Baguslah, pakai sabuk pengamannya. Ada permen di box depan. Ambil saja kalau kamu mau. Tenang, nggak ada obat bius atau semacamnya kok. Masih dalam bungkusan, seloroh Riko, yang sontak membuat Laura menoleh ke arahnya. Nggak suka permen. Laura menolak dengan pasti. Kalau cowok keren, suka tapi, kan? Plak. Spontan Laura menabok lengan Riko, yang membuat pria itu sontak kesakitan. Sungguh, pukulan Laura itu luar biasa sakitnya. Aduh, kebayang kalau Riko jadi suaminya. Lantas berbuat salah kena tinju atau tendangan Laura. Au, ngeri-ngeri sedap. Membayangkannya saja. Astagfirullah. Jangan pakai kekuatan dalam dong, mukulnya. Kalau pakai cinta, baru boleh. Riko masih saja menggodanya. Ish, menyebalkan, umpat Laura. Yang menyebalkan itu biasanya bikin kangen, loh, goda Riko sekali lagi. Shoot. Laura sontak mencelos, membuang tatapannya keluar jendela. Menahan rasa yang tak bisa dia definisikan. Teringat selama hampir 2 bulan dia terus saja teringat sosok tampan yang kini ada di sampingnya itu. Setelah itu, mereka tak banyak bicara selama dalam perjalanan. Hingga Laura tertidur. Riko menurunkan kursi yang Laura tempati. Juga memberikan selimut, sebab AC dia nyalakan. Khawatir gadis itu alergi karenanya. Ola. Bangun, ujar Riko, setelah mereka sampai di kediaman Riko. Gadis itu menyipitkan matanya. Lantas mengerjap, dan menatap Riko yang membungkuk menatapnya. Gadis itu tersentak, sebab posisinya saat terasa nyaman sekali. Tapi, lantas menggeragap menutupi dadanya. Kamu nggak ngapa-ngapain aku, kan? Pekiknya, dengan wajah yang memucat. Hah? Bengong Riko, yang kemudian terbahak seraya mundur dan keluar dari dalam mobil. Laura segera duduk dan memeriksa dirinya sendiri. Bahkan dia sampai mencoba berjalan, khawatir Riko membiusnya dan melakukan sesuatu yang tidak baik padanya. Aman, kok. Alhamdulillah, gumam Laura lega. Laura turun dari mobil. Dan tatapannya langsung terkagum-kagum melihat rumah tinggi Riko dan Aditya. Dan sontak meneguk salivanya. Sebab terbayang sudah akan seberapa lelahnya dia membersihkan rumah besar itu. Kenapa? Urung nih? Tanya Riko, yang berdiri bersedekap dada seraya bersandar di pilar teras rumahnya. Laura meneguk salivanya sekali lagi. Dengan wajah menahan pilu dia menatap Riko yang tersenyum mengejek padanya. Laura sangat bimbang, mau melanjutkan atau kembali saja bekerja di rumah sakit. Dan akan mencicil hutang-hutangnya pada Riko dengan pelan-pelan. Aku tidak memintamu kerja di sini, ya. Kamu yang melamar sendiri, ujar Riko, dengan senyum merekah. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa, gugup Laura dengan wajah yang memucat. Yakin? Tegas Riko seraya berganti posisi. Yang kini menyimpan kedua tangannya ke
Saku celana. Laura mengangguk lemah, dan kembali meneguk salivanya yang terasa sangat getir itu. Rico kian tertawa dalam hati. Melihat ketakutan yang tergambar jelas dari rias wajah Laura. "Ayo masuk," titah Rico. Laura dengan ragu melangkahkan kakinya. Memasuki rumah yang dari luar saja sudah terlihat sangat mewah. Lantainya mengkilap, bahkan bisa Laura gunakan untuk bercermin jika Laura mau. "Sini," ucap Rico. Laura yang masih celingukan menatap ke Rico, dan berjalan mendekat ke arahnya. "Iya Pak," ucap Laura. Ada panggilan yang lebih manis, enggak? Selain Pak," protes Rico. "Sayang dong, manis itu," celetuk Laura dengan polosnya. "Nah, itu pas. Boleh-boleh," sambut Rico dengan antusias. Enggak bisalah. Kan kita bukan pacar," sanggah Laura. "Pacar? Kamu mau kita pacaran? Ayo, siapa takut? Tapi, pacarannya setelah menghadap penghulu. Nggak asik kalau pacaran biasa aja. Nggak seru. Gimana? Hah? Penghulu? Nikah dong." Laura dengan mata berkedip-kedip menatap Rico dengan tajam. "Ya iyalah, masa mau daftar prakerja," balas Rico. Laura sontak membungkam mulutnya dengan mata yang membulat sempurna. Membuat Rico menggodanya dengan menaik turunkan kedua alisnya.